Ustaz, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Om Yopi. Iya, udah ada Pak Yopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ustaz sehat. Tambah seger aja nih. Kirain masih di Medina antum. Jiwanya di sana, Ustaz. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ya Rob. Seminggu lagi ya? Insya Allah. Seminggu lagi nih. Hari ini kita masuk hari ke-23 ya, Sada? 23 ya? Iya, ke-23. Ya Rabbi. Di sini udah ada juga tuh Bu Retno, Bu Nurma, sama Mas Dian juga ada Mas Dian. Ibu Eparini ya. Juga teman-teman Simply. Silakan teman-teman, kalau mau sapa-sapa dulu di sini ada Pak Yopi. Pak Yopi di Jakarta gimana, Pak? Ya, selalu di Jakarta. Nemenin Pak Ustadz Asyan. Masya Allah. Alhamdulillah. Soalnya lebaran di mana nih? Di Bandung kayaknya, Pak. Nggak bisa kemana-mana nih. Di Bandung ya? Iya. Ya. Mau dicatat dulu tuh, mau Ustadz. Ustadz catat, Pak. Lagi mejeng tuh, Ustaz. Ini yang kedua ya? Ya, betul. Yang kedua ya? Iya. Ini yang kita ya? kontak ini. Ini yang naik ke itu ya, ke Gua Hiro itu ya? Betul. Naik ke gua. Allah, perasaan kayak masih di sana kalau ada foto begitu. Makanya makin kangen dah. Jadi menghibur diri emang boleh sambil lihat foto-foto kenangan itu. Iya. Kan memang saya berdoa. Iya. Kita segera kembali. Atau nih sehat. Alhamdulillah Pak Yopi sehat. Alhamdulillah tambah gemuk. Tambah gemuk. Ini contoh lockdown yang berhasil nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, Pak Didi. Silakan masuk, Pak. Nggak ada kopi tapi, Pak. Siap, Kang. Apa kabar Pak Yopi, Ustadz Hasan, Bang Tony, Kang Toleh, dan semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabb. Amin. Kok ada gambarnya sih? Ada keluar ya? Ayo cari foto lagi. Masya Allah. Kemarin Jumatan masih keliling Pak Yopi. Sama atas kan? Alhamdulillah belum lolos nih sama beliau Jumatan. Masya Allah. Saya udah berapa Jumat nih, Pak? Wow, Ustadz Hasan kita bergerilya bahasanya. Itu masih daerah situ atau kemana aja, Pak? Ya, cuma jalan kaki dari rumah Ustadz. Oh, iya. Baru keluar nih. Iya. Nah, saya Assalamualaikum, Bunda. Ada Bunda Delima ya? Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda sehat? Gimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru selesai bagi-bagi sembako nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Itu bagus amat itu background masjidnya, Ustaz Soleh. Di saya masjid masih pada tutup, Bunda. Ya itu belakangnya tuh masjid apa itu? Di saya masih pada tutup masjid. Masjid Kisos itu di Jeddah. Yang di belakang.
Backgroundnya Ustadz itu Masjid Kispas di Jeddah. Iya, iya. Oh ya. Oke. Oke, belum mulai ya? Belum mulai ya? Belum, Bunda. Sebentar lagi, Bunda. Oke, baik. Kita tunggu. Pak Anta sehat? Jadi jawara nih di lockdown penampilannya. Assalamualaikum ya, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno. Bu Haji, waduh, sehat. Alhamdulillah. Kak Wawen gimana? Masih nggak bisa touring dong? Masih. Ngangetin motor dulu dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tori, apa Apa kabar kabar, Pak? Pak? Salam kenal, Pak. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita masih bisa silaturahim walau lewat sebuah aplikasi. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bunda-bunda, bapak-bapak semua pada sehat. Amin. Puasanya bisa khatam sampai nanti. Amin. Amin ya Rob. Wah, kalau ke Bandung makin banyak yang bisa didatengin nih. Dengan senang hati, Pak Yopi. Iya, alhamdulillah. Sambil nunggu yang lain, nanti kita coba akan baca Quran. Kalau yang berkenan, silahkan dibuka Al-Qurannya. Kalau yang mau ikut mendengarkan, mangga silahkan. Kita akan baca surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Al-Imran ya, tunggu ambil Qurannya dulu. Boleh, silakan Bunda. Sambil nunggu yang lain. Al-33 ya? 133 sampai 136. Sambil nunggu jemaah yang lain. Boleh dipersiapkan dulu Al-Qur'an. Baqarah, habis Al-Baqarah, Al-Imran. Ayat berapa, Tat? Ayat 103 sampai 136. Pak Ustadz udah potong rambut rupanya nih Pak Ustadz. Potong rambut sendiri, Pak. Iya. Kemarin juga saya juga gitu, ada salon nggak laku, jadi ngelayanin saya tuh istri saya potong. Oh gitu, sama Pak, dibantuin belakangnya susah. Bisa delivery nggak Pak Turi? Ya, sampai 136 ya. Iya, Bunda. Asari'u ila mahfirah. Ya, itu. Ya, betul, Bunda. Oke, udah siap. Siap. Bahkan bagi yang baru bergabung, kita buka Quran surat Al-Imran ayat 133
sampai ayat 136. Baik, kita mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas izinnya lah kita alhamdulillah dapat kembali bertatap muka dalam kegiatan di bulan Ramadan, di akhir agenda kajian kita mungkin di bulan Ramadan khususnya ini, kajian terakhir di bulan Ramadan bersama Ustadz Ahsan. Insya Allah materi kita pada kesempatan yang baik ini yaitu meraih ampunan di bulan kemuliaan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di kondisi pandemi seperti ini. Dan mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah
Subhanahu wa taala beserta keluarga. Yang kami hormati juga Al-Ustadz Ahsan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini dengan tema meraih ampunan di bulan kemuliaan. Namun sebelum kita mulai kepada beliau, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ketika beliau menyampaikan materinya, kita semua akan mute terlebih dahulu supaya lebih fokus kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Dan yang kedua, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk satu sesi tanya jawab kita buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bila waktu memungkinkan, insya Allah kita akan buka lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, Ibu, Bapak, rahimakumullah, supaya kegiatan kita ini tambah berkah dan kita lebih khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, kita buka sama-sama kajian pagi hari ini dengan membacakan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyya wa qullatus salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Ahsan untuk menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Bapak dan Ibu, para buyut, dan segenap keluarga besar Simply Travel yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi menjelang siang ini kembali kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Dan kesempatan hari ini merupakan kesempatan terakhir di kajian kita pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Dan kita bisa lebih memanfaatkan amal ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tema kita pada hari ini adalah meraih ampunan di bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Salah satu keunggulan dan kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, bahwa bulan ini dapat menghapuskan semua bentuk dosa kita. Dan ini jelas sekali dari pernyataan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan berbagai macam amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, semuanya menuju satu muara, yaitu pengampunan atas
dosa-dosa kita. Tentang puasa beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, itu berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian tarawihnya juga begitu. Kata Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan atau mengerjakan salat malam yang kita kenal dengan salat tarawih dengan iman dan ihtisab, harap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam, yang adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, pun Nabi SAW menyatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan tepat pada malam Al-Qadr atau Lailatul Qadr, maka sudah pasti dosa-dosanya akan langsung dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kemuliaan yang sesungguhnya dimiliki oleh Ramadan, yaitu mampu menghapuskan dosa-dosa kita manakala kita mengerjakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan ini. Namun, apa yang terjadi jika ada seorang hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala mendapati bulan Ramadan, tetapi Ramadan berlalu, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Banyak orang sebelum Ramadan dia meminta, "Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma blighna Ramadan." Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dia berdoa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, agar umurnya dipanjangkan, kesehatannya dijaga oleh Allah sehingga sampai di bulan Ramadan. Namun Allah Ta'ala tidak mengabulkannya dan mewafatkannya sebelum. Namun kita alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah, disampaikan ke bulan Ramadan. Dan kita pun bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tetapi jika kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang telah disampaikan umurnya ke bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk menikmati hidangan-hidangan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh sangat merugi. Apakah ada orang yang demikian? Inilah yang dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, kala itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menyampaikan khutbah. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian ketika kakinya menginjak di trap pertama, tiba-tiba beliau berucap amin. Kemudian naik lagi kakinya di trap kedua, beliau mengucapkan amin. Naik lagi di trap yang terakhir, trap ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Selesai berkhutbah, para sahabat kemudian
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tumben." Orang mungkin bilang, "Tumben ya Rasulullah. Tidak seperti biasanya. Hari ini kami mendengar baginda naik ke mimbar dengan mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada apa wahai baginda Rasul sallallahu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ya benar, tadi ketika saya sedang naik mimbar, Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam berkata kepadaku, 'Ya Muhammad, Rahima'an furajulin adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah.' Fakultu amin." Kata Nabi SAW, Jibril datang lalu berkata, "Wahai Muhammad, celakalah orang, merugilah orang yang masih mendapati orang tuanya hidup di tengah-tengahnya, tetapi keduanya tidak bisa menjadi sebab baginya untuk masuk surganya Allah." Kata Nabi, maka aku pun menjawab, amin. Jadi, kebayang sama kita nih ya. Jibril yang nyumpahin, Nabi SAW yang ngaminin. Ini malaikat Jibril dan Nabi kita SAW sampai mendoakan buruk. Bukan karena saking kebangetannya. Orang anak masih punya orang tua, tapi dia durhaka. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Sungguh, dia adalah orang yang paling celaka. Dan didoakan celaka oleh Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tidak, orang tua adalah awsa'u abwabil jannah, gerbang surga yang paling luas. Dari pintu manapun, dari sisi manapun kita berbakti kepada orang tua, bisa menjadi sebab masuknya seorang anak ke dalam surga. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allahi fi ridhal walidain. Dan murkanya Allah juga bergantung pada murkanya Allah. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah, perintah kedua adalah berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang. Kenapa? Karena kedua-duanya, Allah dan orang tua, adalah menjadi penyebab utama hadirnya kita di muka bumi. Tanpa kehendak Allah kita tidak ada. Dan tanpa melalui perantara kedua orang tua kita, maka kita pun tidak akan pernah ada di muka bumi. Maka beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua adalah mutlak. Tidak boleh orang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, karena jika itu terjadi, maka dia didoakan celaka oleh Jibril dan Rasulullah SAW. Kemudian di terap kedua, kata Nabi SAW, Jibril berkata, "Ya Muhammad, raghima an furajulin adraka ramadhana falam yughfarlah." Kata Jibril, "Wahai Muhammad, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan
Tapi begitu selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan mendapati Ramadan ini adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini nilainya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang kita kerjakan di luar Ramadan. Ibadah wajib dilipat ganda akan menjadi 70 kali lipat, dan ibadah sunnah diberikan pahala senilai ibadah wajib. Sedekah diutamakan, mengaji diutamakan, apapun bentuk kebaikan sekecil-kecilnya begitu diapresiasi oleh Allah, diberikan nilai tertinggi oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian ada seorang hamba yang tidak mampu manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dia langgar semua aturan Allah. Yang diperintah Allah dia tinggalkan, yang dilarang Allah dia kerjakan. Inilah yang kemudian disumpahin oleh Jibril dan disumpahin oleh Rasulullah. Sungguh celaka. Kalimat raghima anfu rajul itu adalah ungkapan kecelakaan yang besar. Bukan sekedar kecelakaan, tapi kehinaan. Karena raghima anfu itu berarti orang yang jatuh tersungkur dengan hidungnya menempel ke lantai atau ke tanah sebagai lambang kehinaan. Seperti halnya kita ketika sujud sebagai bukti kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didoain buruk orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi keluar Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diperintahkan puasa, tidak berpuasa. Ada nggak kira-kira orang Islam yang tidak puasa? Oh, nggak ada kalau di masjid. Tapi di pasar banyak sekali orang yang tidak puasa. Ada nggak orang Islam yang tidak berpuasa? Oh, tidak ada kalau di rumah. Tapi di jalan-jalan banyak sekali orang tidak berpuasa. Karena mungkin kalau di rumah dia malu sama istrinya, dia malu sama anak-anaknya, dia pura-pura berpuasa, dia tidak makan, tidak merokok. Tapi begitu di luar rumah, dia dengan nyantainya, dengan enaknya. Padahal puasa ini kalau dilanggar atau tidak dikerjakan tanpa alasan yang syar'i, ini benar-benar membuat Allah murka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang berbuka satu hari saja di bulan Ramadan, bi ghairi udhrin syar'iyyin, falan yuqbala minhu wa in shamat tahrakullah. Tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i. Ya, jalan ke depan, jalan ke belakang, bekerja juga dari rumah, tapi dia tidak mau berpuasa, maka apa sanksinya? Dia tidak akan diterima. Kalaupun dia mau menebus kesalahannya, andai dia mau berpuasa 1 tahun penuh pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ini didoakan buruk oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Nabi naik di terap ketiga dan mengucapkan amin. Kata Jibril, raghima anfu rajulin dzukirta 'indahu falam yusolli 'alaik. Wahai Muhammad, celakalah orang yang namamu disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Nah, ini adalah tentang masalah solawat. Kata Nabi SAW, fakultu amin, maka aku pun menjawab amin. Jibril mendoakan buruk dan Nabi mengaminkan. Untuk siapa? Untuk orang yang kalau nama Nabi SAW disebut di hadapannya, dia enggan mengucapkan sholawat. Misal, ada seseorang yang menyebut nama Rasulullah, ya, tapi dia tidak mau menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam.
atau alaihi salatu wassalam, maka inilah yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya tentang salawat ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Kenapa ini termasuk hal yang penting? Karena kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak akan mengenal ini baik, ini buruk, bahkan kita tidak akan mengenal di antara kita dan hadir dalam majelis seperti ini kalau bukan karena jasa-jasanya Rasulullah SAW. Siapa yang kemudian memperkenalkan kita kepada Allah? Siapa yang kemudian memperkenalkan kita kepada Ramadan? Siapa yang memperkenalkan kita kepada Ka'bah? Kepada Masjidil Haram? Itu semua adalah jasa-jasanya Rasulullah SAW. Maka bersalawat merupakan bentuk kesyukuran dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau disebutkan nama, misal saya sebutkan ya, baginda Rasulullah, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Atau manakala kita menulis satu tulisan narasi atau SMS atau WhatsApp ya, lalu di situ menyebutkan telah bersabda Nabi besar Muhammad, maka bubuhkan setelahnya salawat sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah satu-satunya di mana Allah terlibat di dalamnya. Satu-satunya perintah dari Allah yang Allah ikut terlibat di dalamnya. Perintah apa itu? Perintah salawat. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, terus berselawat kepada Nabi. Salawatnya Allah adalah limpahan rahmat dan kasih sayang. Salawatnya para malaikat adalah doa-doa. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka hendaklah kalian bersolawat dan bertaslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allah perintahkan kita salat, Allah salat tidak. Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa tidak. Allah perintahkan kita melakukan ini dan itu, Allah tidak melakukannya. Tetapi manakala Allah perintahkan kita bersolawat, Allah telah memberikan contoh kepada kita. Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat untuk menunjukkan akan keagungan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling pelit, orang paling kikir, itu adalah orang yang manakala namaku disebut di depannya, tapi dia enggan bersolawat kepada. Itulah orang yang paling medit. Hanya sekedar bersolawat, mengucapkan dengan lisannya sebagai bentuk kesyukurannya ya kepada Allah dan kepada aku, dia enggan melakukannya. Maka disebutlah dia sebagai orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil, yaitu enggan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para duyuf, yang kita ambil sebagai dalil di sini adalah aminnya Nabi di terap kedua, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu tidak ada harapan bagi kita semua ya, kecuali kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita semua dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Karena inilah tujuan utama dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu agar kita bersih dari noda dan dosa dengan melakukan aneka ragam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan bagaimana caranya agar supaya
kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ampunan ini adalah merupakan tujuan yang ingin kita raih, dan puasa adalah sarananya, mengaji adalah sarananya, qiyamul lail adalah muaranya, tujuannya adalah meraih ampunan Allah, maka bagaimana caranya agar supaya kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sebutkan hanya 3 saja dari sekian banyak ya yang bisa kita lakukan. Di antara yang paling pokok ya dari tips agar supaya kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tips pertama agar supaya kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan syarat sangat penting diterimanya amal kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang puasa, beliau menyebutkan bahwa puasa akan berefek positif manakala didasari dengan tauhid yang benar. Puasa akan memberikan dampak ampunan atau maghfirah manakala kita bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Karena iman. Karena kita meyakini ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena orang pada berpuasa kita berpuasa, bukan. Atau kita melakukan salat malam, bukan karena orang-orang pada melakukannya lantas kita melakukannya, bukan. Juga Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan, melakukan ibadah karena iman, karena tauhid, karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah Allah yang tidak boleh ditawar. Lalu kita mengerjakannya, maka amalan itu akan memberikan dampak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa karena iman, maka dosa-dosanya akan diampuni. Barang siapa yang melakukan ibadah qiyamul lail, salat tarawih dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni. Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus diperhatikan di sini adalah syarat dari amal hendaknya didasari. Kenapa? Karena seperti yang sudah pernah kita sampaikan, syarat diterimanya amal adalah 2, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka mengikhlaskan amal adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah kita agar kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sisa Ramadan ya, tinggal 1 pekan lagi. Kita sudah di tanggal 23 hari. Sisanya mungkin tinggal 1 pekan lagi. Ya, mudah-mudahan kalaupun di awal-awal dari Ramadan ini ya, tauhid kita mungkin tidak sempurna ya, keimanan kita mungkin tidak sempurna. Mudah-mudahan kita berharap Allah Ta'ala menolong kita ya, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan di sisa Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tauhid tidak yang benar ya, adalah amalan yang nanti akan memberikan timbangan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tauhid yang benar, akidah yang benar, yaitu melakukan aneka ragam ibadah hanya karena Allah Ta'ala, itulah yang akan menjamin sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis sahih, ya, Nabi SAW pernah menyampaikan hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, wa Jalla berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu, ya wahai anak Adam, andai engkau nanti datang kepada sebanyak butiran pasir ikhlas, tidak ada syirik, tidak ada unsur menyekutukanku dengan sesuatu pun. Lakitani la tusyriku bi syai'a. Engkau datang menemuiku tidak membawa kesyirikan. Ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak itu. Ampunan sebanyak debu yang ada di muka. Itu janji Allah. Manakala tidak ada unsur syirik atau menyekutukan Allah, janji Allah adalah benar. Allah akan mengampuni dosa hambanya. Pernahkah kita mendengar cerita tentang seorang yang hidup di zaman Bani Israel? Berapa besar dosanya? Dia membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Bukan angka yang sedikit. Kemudian muncul dalam hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Lalu dia bertanya, ya, kepada seseorang yang dianggap alim, seorang pendeta, ya, dosa-dosanya. Apakah pintu taubat masih terbuka untuknya yang telah berlumuran noda dan dosa karena membunuh 99 orang? Pendeta itu berkata, terlalu banyak korban yang engkau bunuh. Rasanya taubat sudah tertutup buatmu, Allah tidak akan mengampunimu. Maka orang ini pun marah, ya. Lalu dibunuhnya si pendeta itu. Hingga lengkap. Coba bayangkan 100 orang dia bunuh. Tapi hatinya terus bergejolak. Keyakinannya kepada Allah begitu tinggi bahwa Allah ampun. Ampunannya mengalahkan murkanya. Maka dia mencari orang alim yang lainnya, dia datang ke pendeta yang lain, lalu menceritakan kejadiannya. Lalu pendeta itu mengatakan, jangankan 100, berapapun Allah Maha Pengampun. Taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka gembiralah orang ini, senanglah orang ini, karena ada harapan bahwa Allah akan mengampuninya. Lalu sang pendeta berkata, agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan kampungmu, hijrahlah. Pindahlah ke kampung sebelah. Di sana banyak berkumpullah di sana dengan orang-orang saleh. Maka orang ini pun mendengar sarannya pendeta. Pergilah dia. Namun di tengah perjalanan dia malaikat azab, ya, dua-duanya berebut. Ini bagianku, ini bagianku. Kata malaikat rahmat, ini bagianku karena dia sudah bertaubat. Tapi kata malaikat azab, tapi dia belum melakukan kebaikan. Dosanya sudah jelas. Ini bagian. Rebutlah dua malaikat ini. Hingga akhirnya Allah memutuskan, silahkan ukur jarak antara kampung yang ditinggalkannya dengan kampung yang hendak dituju. Mana yang lebih dekat, maka itu menjadi bagiannya. Jika dia lebih dekat kepada kampung halaman yang ditinggalkannya, maka dia menjadi bagian dari malaikat azab. Tapi jika kampung yang ditujunya lebih dekat daripada kampung yang ditinggalkannya, maka dia menjadi bagian dari malaikat rahmat. Sebenarnya posisi
meninggalkannya. Kampung tempat dia bermaksiat. Tetapi lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala demi menunjukkan kepada kita tentang luasnya ampunan Allah taala. Allah kirimkan angin lalu mendorong jenazah ini sehingga bergeser dan mendekati kampung yang ditujunya. Lebih dekat kepada kampung yang dituju, hanya beberapa hasta saja. Sehingga akhirnya orang tersebut pun terselamatkan dan menjadi bagian dari malaikat rahmat. Padahal coba lihat, apakah ada kebaikan yang dikerjakannya? Apakah ada sholat yang dikerjakannya? Apakah pernah dia melakukan puasa? Apakah dia pernah melakukan satu bentuk kebaikan? Rasanya belum pernah. Dosanya sudah jelas. Tapi cerita ini ingin menggambarkan kepada kita betapa ampunan Allah sangat luas. Tapi syaratnya satu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbuat syirik. Ini merupakan syarat mutlak. Karenanya termasuk ibadah kita di bulan Ramadan ini. Puasa, ya, salat malam. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hal yang lain. Maka insya Allah dengan demikian kita berharap amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Kemudian tips yang kedua agar kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini manfaatnya sungguh sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat penduduk surga, ketika menyebutkan tentang karakteristik penduduk surga, maka di antara karakteristik penduduk surga yang paling menonjol ada dua di antara disebutkan. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri yang paling menonjol dari penduduk surga yang pertama adalah mereka menunaikan salat malam, dan yang kedua mereka tidak pernah tertinggal istighfar di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur waktu di mana kita mengkonsumsi sahur, yaitu waktu menjelang fajar atau menjelang subuh. Itulah saat yang paling mustajab, di mana amalan yang paling utama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Istighfar adalah amalan yang bukan saja dilakukan karena seseorang telah melakukan kesalahan kepada Allah. Tapi istighfar sesungguhnya adalah ibadah yang barang siapa melakukannya maka Allah akan menunjukkan janji-janjinya. Sebagaimana diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam ketika menyampaikan kepada kaumnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku katakan kepada mereka, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, maka Allah akan mengirimkan hujan, akan menurunkan rizkinya. Maka istighfar ini kalau orang kemudian mulazamah, continue, maka insya Allah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar adalah merupakan kunci kemudahan, kelapangan, dan kelancaran rezeki. Bagaimana ayat yang tadi saya bacakan dari lisan Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, kata Nabi Nuh, aku perintahkan kepada kaumku untuk beristighfar, karena dengan istighfar itulah maka Allah akan menurunkan rizkinya, menurunkan hujan, lalu dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, itulah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, istighfar akan menambah kekuatan dalam fisik kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum.
akan menambah kekuatan fisik kita. Ini adalah efek positif daripada amalan istighfar, yaitu ampun kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Ada 3 keuntungan yang diberikan kepada orang yang konsisten istiqamah dalam beristighfar. Kata Nabi SAW, siapa yang terus-menerus istighfar kepada Allah Ta'ala, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, maka Allah akan berikan apa? Amin faraja, memberikan jalan keluar dari kegelisahannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, akan diberikan solusi dari permasalahannya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah keutamaan istighfar. Istighfar dengan mengucapkan astaghfirullah, boleh dengan astaghfirullahaladzim, ya, atau mengucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Ini sayyidul istighfar, penghulu dari istighfar, istighfar terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar yang kita cantumkan di dalam adhkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang, yang ada di buku bimbingan umroh yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian ketika menunaikan ibadah umroh bersama Simply Travel. Manfaat istighfar begitu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Dalam surat An-Nasr Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau lihat itu, kemenangan telah datang, pertolongan telah datang, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih, maka bertasbih. Puji-pujilah Allah, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, dan beristighfarlah. Memang apa kesalahan yang dilakukan Nabi? Tidak ada kesalahan. Tetapi istighfar sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan penghambaan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung adalah mengakui betapa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Allah senang dimintai ampun oleh hambanya. Allah senang manakala seorang hamba merasa bersalah, bahkan tidak bersalah pun dia merasa bersalah. Senang Allah. Ceritakan ada seorang sufi sedang bergelantungan di pintu Ka'bah. Apa namanya pintu Ka'bah? Masih ingat? Daerah di pintu Ka'bah namanya apa? Bapak Ibu? Multazam, ya. Namanya apa? Multazam. Ketika berada di Multazam, lalu dia berucap, "Ya Allah, aku tidak minta apa-apa. Aku cuma minta satu, agar Engkau jadikan aku orang yang tidak berdosa lagi." Apa dia minta? Bukan minta kaya, bukan minta jodoh, bukan minta kesuksesan, keberhasilan, keselamatan. Tapi yang diminta apa? Minta kiranya Engkau berkenan menjadikanku orang yang tidak berdosa lagi. Lalu dalam kisah itu disebutkan, lalu dijawablah oleh Allah Ta'ala,
Kalau engkau aku jadikan sebagai orang yang tidak bersalah, terus aku taruh mana sifat ghafur? Aku gunakan untuk apa sifat pengampunku? Aku adalah Tuhan yang maha pengampun. Kalau orang nggak salah terus, bagaimana aku mengampuni seorang hamba? Maka bersalah, berdosa bukan sesuatu yang aib dan celah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kita tidak bersalah. Allah justru menghendaki kita bersalah, tapi manakala kita bersalah kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam perasaan kita tidak bersalah pun kita mohon ampun kepada Allah. Itulah yang Allah suka. Kata Nabi SAW, andai manusia ini semua tidak bersalah, maka Allah akan lenyapkan manusia ini. Kemudian Allah ganti dengan makhluk baru yang bersalah, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ampuni mereka. Jadi bersalah itu sifat manusia yang telah melekat. Bagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani adama khata'. Semua manusia ini punya kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, baginda Nabi kita Muhammad SAW pun beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa itu sebuah kesalahan menurut pandangan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi SAW. Misalnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwaji. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Hanya gara-gara karena engkau ingin meraih ridho istrimu. Mungkin istrinya sedang marah, lalu Nabi SAW demi meminta maaf dan ingin meraih hatinya, lalu Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atasnya. Nah, ini menunjukkan betapa kesalahan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Nah, oleh karenanya, ini dalam surat An-Nasr tadi ada satu pesan penting. Bukan saja ketika kita melakukan kesalahan lalu istighfar. Justru manakala kita meraih kesuksesan, kita harus lebih banyak beristighfar. Coba bayangkan, Allah dalam surat An-Nasr itu berfirman, jika datang pertolongan dan kemenangan. Ini kan puncak keberhasilan. Manusia berbondong-bondong. Ini kan puncak keberhasilan. Allah Ta'ala perintahkan, maka beristighfarlah kepada Allah. Maka istighfar bukan saja karena kita terpuruk, tapi manakala kita diperintahkan beristighfar kepada Allah. Karena itulah kuncinya. Manakala kita terpuruk dalam lindungan Allah. Manakala kita sukses, kita menanjak, kalau kita terus beristighfar dalam dua kondisi ini, maka kita pun akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi SAW. Makanya kalau di beberapa kampung mungkin masih ada, ya, biasanya kalau sebelum subuh itu salah satu wiridnya untuk menunggu jamaah, kan wiridnya apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, itu ada wiridnya. Ya. Wirid ini dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Karena Allah Ta'ala perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ini tentang keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Kita bisa mengamalkannya. Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Bukan saja ketika sedang marah, ya. Bukan saja ketika sedang khilaf, tapi justru di saat kita sukses, di saat kita meraih keberhasilan, jangan lupa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesuksesan dan keberhasilan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, tips agar kita dapat meraih
maghfirah dan ampunan Allah adalah memperbanyak doa. Ya, di bulan Ramadan ini di antara amalan yang paling baik dan saat yang paling tepat adalah memperbanyak doa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani fartulaka ala ma kana minka wala ubali. Hai ibnu Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku, engkau masih mau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa yang engkau bawa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah puncak ibadah. Doa adalah puncak ibadah yang menggabungkan antara pengagungan terhadap Allah dan penghinaan terhadap diri kita. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan. Karenanya doa disebut apa? Mukhul ibad. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hanya orang-orang yang dan inilah sifat yang berbeda antara Allah dengan hambanya. Kalau manusia dimintain terus, lama-lama kesel. Orang soleh misalnya, beliau suka bagi, ya. Kemudian, Kang minta Kang bagi. Besok Kang minta Kang bagi. Kang minta Kang. Lama-lama mungkin bisa jengkel. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta, semakin senang Allah. Justru Allah tersinggung manakala seorang hamba nggak mau minta sama Allah. Ente udah cukup ente. Nggak mau minta lagi udah cukup ente. Nah, gitu. Manakala kita minta, justru Allah senang. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Cari saat-saat yang mustajab. Di antaranya adalah saat menjelang berbuka. Yang mustajab. Kemudian sulusil lailil akhir, ya, di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian saat terbangun di tengah malam, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Orang yang ngendusin itu apa? Orang yang tidur kemudian tiba-tiba terbangun. Entah karena mendengar suara handphonenya bunyi atau karena ada hal-hal lain. Kalau dia terbangun, maka saat itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi itu saat termasuk di mana doa kita mustajab, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, masih banyak kesempatan di bulan Ramadan, ya. 1 pekan itu masih cukup lama, ya. Dan jangan sampai kita lewatkan. Justru inilah puncak saat-saat yang paling krusial, yaitu saat-saat terakhir bulan Ramadan. Saat-saat yang paling krusial ini. Jangan sampai kalah sama kuda. Kuda itu, pacuan kuda, kalau sudah menjelang ya garis finish, maka dia akan mengerahkan segala tenaganya agar bisa menjadi pemenang. Kita pun demikian. Agar kita bisa meraih garis finish, ya, maka kita pacu, kita berlomba, ya, tenaga kita, waktu kita meraih keutamaan yang tersisa di bulan Ramadan dan menjadi penghujung dari keutamaan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita taufik, inayah, kekuatan, kesehatan, keselamatan, ya, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna dan keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu sekalian para diyuf serta kawan-kawan keluarga besar dari Simply Travel.
saya juga mohon maaf jika selama kita bertemu di kajian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya. Selamat, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, jaga kesehatan kita, keluarga kita semua, sehingga kita semua bisa menyempurnakan ibadah Ramadan baik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ya Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali Bapak Ibu Rahman apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ada beberapa hal yang dapat kita catat untuk meraih ampunan di bulan suci Ramadan ini. Ada 3 tips dari Ustaz. Yang pertama, bertauhidlah yang benar. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membuka satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Bila dari Ibu dan Bapak ada yang bertanya, dipersilakan. Kita utamakan yang bertanya langsung dulu ya. Nanti saya harus pelajarin. Ya, nanti tanggal 20 itu Baik, silakan Ibu Bapak bila ada yang nggak tahu. Tangannya saja langsung. Saya nggak cari. Kalau duitnya segepok, ambil. Uangnya nggak ada. Apa yang aku cari? Mana sini banyak. Ada suara masuk ya. Izin ke hostnya untuk diatur. Ya baik, silakan Ibu, Bapak ada yang mau disampaikan atau mau bertanya perihal materi kajian yang Ustadz sampaikan tadi. Baik Ustadz, mungkin di sini udah ada nih yang masuk via chat pertanyaannya. Yang pertama sangat bagus sekali pertanyaan dari Pak Didi Ustadz. Pertanyaannya, apakah puasa Ramadan sudah dianjurkan sebelum Rasulullah? Terus bagaimana puasa orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua, makna istighfar sebagai kafaroh atau penambal bisa dijelaskan Ustaz? Syukran. Jadi ada 2 pertanyaan dalam 1 pertanyaan Ustaz. Ya. Ini baik Bang Didi ya, tentang masalah Ramadan. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di awal-awal kajian. Itu Ramadan bulan puasa ya. Dalam kajian Ramadan bulan puasa merupakan ibadah kuno sebenarnya, bukan hanya kita ya yang mengerjakannya, tapi tata caranya apakah persis seperti kita dari sisi waktunya ya, dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari, ataukah seperti awalnya puasa itu sampai dengan terbenamnya matahari ya, wallahu a'lam. Karena seperti yang disampaikan awal-awal puasa itu sangat berat karena rentang waktunya yang lama, yaitu antara Isya sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian direvisi oleh Allah sehingga menjadi antara fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, apakah Rasulullah SAW berpuasa sebelum Ramadan? Iya, berpuasa sebelum Ramadan, ya. Tapi apakah berpuasa Ramadan? Tentu tidak, ya. Karena puasa Ramadan baru diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau dan kepada umatnya pada tahun kedua Hijriah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Tentang istighfar. Makna istighfar. Makna istighfar sebagai kafaroh atau penambal bisa dijelaskan mungkin maknanya seperti apa? Ya. Jadi di antara salah satu makna istighfar, ya, istighfar itu kan dari akar kata istaghfara yastaghfiru, artinya memohon ampun, mohon maaf. Tentu istighfar di sini di antara manfaatnya adalah menghapuskan kesalahan. Ya. Manakala seorang hamba melakukan satu kesalahan yang kecil, ya,
tidak perlu dengan taubat ya, maksudnya karena kesalahan kecil seperti ucapan lisan ya, atau kesalahan perbuatan ya, maka cukup dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kesalahannya sudah besar ya, dan cukup dan harus dengan bertaubat, maka tidak cukup hanya dengan istighfar, tetapi ditambah dengan taubatan nasuha ya, seperti bertekad untuk meninggalkan perbuatan dan kebiasaan buruknya, berjanji tidak mengulangi ya, dan tentu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar sebagai penggugur dari dosa-dosa ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Enda Sabta itu. Dari siapa itu? Dari betul. Pak Yopi dulu mungkin, Ustaz. Oh ya. Apa tanda bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang Masya Allah ini bagus dari Ustadz Yofi ya. Apa tanda bahwa dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Tandanya apa? Tandanya lihat nanti setelah Ramadan. Sekarang kita masih berada dalam ruang ujian ini. Ya. Belum ketahuan siapa yang lulus, siapa yang gagal. Ya. Kita sekarang masih berada dalam ruang ujian, ya. Kita belum tahu. Nanti ketahuan hasil daripada ujian Ramadan ini kapan? Di bulan Syawal. Nah, tanda bahwa dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala adalah manakala kita dimudahkan oleh Allah ya, tetap dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tandanya kalau kita masih tetap ringan menunaikan ibadah setelah Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Ramadan lagi. Sholatnya masih tetap bagus, gitu ya. Ngajinya masih tetap semangat. Halo, yang ngaji. Ya. Ngajinya masih tetap semangat, ya. Nggak berhenti, gitu ya. Nah, ini tandanya ini, insya Allah ini isyarat yang baik. Dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Karena kata ulama mengatakan begini, alamatu qabulil hasanah yal hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya satu amal itu adalah amal kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Jadi kalau kita mau lihat amal kita di bulan Ramadan diterima apa tidak, dosa kita diampuni oleh Allah apa tidak, lihat pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Kalau ibadah kita masih kenceng, masih bagus, istiqomah ya, mudah-mudahan ini menjadi tanda baik bahwa amal kita diterima dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya begini. Begitu orang bebannya dihilangkan, jalannya ringan apa berat? Ringan. Hah? Ringan. Mobil ini sekarang jalan dari kilometer pertama ke kilometer 10 atau kilometer 30 lah. Dia begitu berat, sedikit demi sedikit bebannya diturunkan. Dengan puasa turun di sini, dengan sholat turun di sini. Begitu sampai halte ke-30, harusnya kan semua bebannya udah habis nih. Setelah itu larinya kencang apa pelan? Kencang. Kencang. Harusnya kencang, Ustaz. Masih subuhnya bila gitu apa namanya keduluan matahari. Naudzubillah ini ya. Tapi kalau subuhnya Masya Allah ya, subuh jam 4:30, jam 2 udah bangun dia. Wih, ini apa namanya masih ada ini ya. Mau sahur lagi dia. Syawal, puasa Syawal misalnya. Itu saya kira jawabannya Pak Yofi. Alhamdulillah. Baik, syukran Ustaz. Ada lagi satu pertanyaan Ustaz dari Mas Anto. Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Enggak, itu sebelumnya di paling atas itu ada pertanyaan Bu Endah Sabta itu. Bu Endah Sabta. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Teman-teman ada, ini ada di saya nih. Ustaz, contoh sholawat seperti apa? Oh iya. Ada enggak? Ada Ustaz. Ada. Jam 11.22 malahan beliau bertanya ini paling awal. Ustaz, contoh sholawat seperti apa? Kapan dibacanya? Ya. Silakan, Ustaz. Contoh sholawat
yang biasa kita baca dan redaksinya agak panjang itu sholawat Ibrahimiyah, Ibu Sabta. Seperti yang kita baca dalam duduk tahiyat akhir ya. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah sholawat Ibrahimiyah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun sholawat secara umum ini lintas waktu, lintas batas, ya. Baik dalam keadaan maupun tidak. Manakala kita menyebut nama Nabi, ya, atau kita mendengar nama Nabi kita bersolawat, atau kita jadikan sholawat sebagai wirid. Misalnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biasanya kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kita jadikan wirid salawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan suara lirih saja, ya. Cukup kita yang mendengar, ya. Sambil misalnya tangannya memegang tasbih atau tanpa memegang apa-apa. Tapi lisannya terus mengucapkan salawat. Maka ini pun dibenarkan, ya, dan itu adalah amalan yang sangat utama, ya, di mana sholawat sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi sang pembaca, ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan jawab langsung sholawatnya. Allah akan bayar cash sholawatnya dengan 10 kali lipat. Man sholla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan langsung menjawab solawatnya dengan 10 kali solawat. Masya Allah. Ya. Demikian Ibu Enda tentang solawat. Berikutnya pertanyaan dari siapa? Yang mulia Mas Anto. Oh, yang mulia Mas Anto. Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar, Ustaz? Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Ya. Ya. Memang Nabi kita SAW ya tidak menyebutkan secara spesifik, ya. Di antara yang disebutkan beliau adalah bahwa malam itu jatuhnya pada malam ganjil. Jatuhnya pada malam ganjil. Malam 21 di 10 malam terakhir ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Malam ini malam berapa nih? 24. Malam 24, malam genap, ya. Besok malam 25, malam 27, gitu ya. Malam 29. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian ciri yang lainnya bahwa malam itu malam yang sangat tenang. Sangat tenang, ya, sangat tenang. Apa namanya, suasananya penuh dengan kesemangatan orang beribadah. Dia merasakan satu apa namanya, perasaan yang hanya orang yang apa namanya tekun beribadah dia bisa membedakan suasana itu. Nah, ulama kemudian menyebutkan ya tanda apa namanya Lailatul Qadar itu. Kata para ulama, tanda bahwa malam itu Lailatul Qadar adalah paginya atau besok paginya matahari terbit dengan cahayanya yang redup. Ya, walaupun sudah meninggi tapi sinarnya tetap memberikan kehangatan, tidak panas. Ya. Itu diantara, jadi sampai paginya pun terasa apa? Tenang, ya. Cahayanya pun apa namanya, soft gitu ya, tidak terik ya. Ini diantara ciri-ciri Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan meskipun sudah 21 lewat, 23 lewat tadi malam ya, mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkannya, kalaupun belum ya, di malam 25, malam 27 dan malam 29 insyaallah. Ya. Kemudian berikutnya sudah nggak ada ya? Baik, terima kasih. Tidak ada lagi, Ustaz. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya di terakhir, di penghujung ini sebelum kita tutup.
Mungkin masih ada yang ingin bertanya mengenai materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, bila mana cukup, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini menjelang siang ini. Namun kami mohon keridoannya kepada Ustadz untuk menutup kajian ini dengan dipimpin doa Ustadz di akhir penutupan kajian di bulan Ramadan ini. Baik. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana qiyamana wa qiyamana wa sujudana wa qu'udana qira'atana wa tasbihana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala siyam, a'inna 'ala al-qiyam wa a'inna 'ala tilawatil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dan sekaligus memimpin doa dalam penutup kajian kita di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dengan izin Allah. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, Diyufur Rahman, kami ucapkan banyak terima kasih sekali. Dari mulai awal Ramadan kita ada kajian sampai di agenda kita terakhir ini. Ibu, Bapak senantiasa hadir dalam kajian kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz, semoga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungkan bila ada yang perlu memang ditanyakan diskusi lebih lanjut, Ibu Bapak bisa langsung japri kepada Ustadz. Ada hal tentang yang ingin ditanyakan, Ustadz insya Allah bersedia menjawab atau membantu untuk berdiskusi mengenai pertanyaan Ibu Bapak yang ditanyakan. Baik, Ibu Bapak, kita tutup kajian kita di bulan Ramadan ini sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pribadi dari awal sampai di penghujung kegiatan ini mohon maaf bila mana banyak-banyak salah. Lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Simply yang membantu proses kelancaran setiap kegiatan kajian kita pada Ramadan ini, khususnya terlebih kepada Ustadz yang selalu menyediakan waktunya untuk kita semua dan kita mendengarkan apa-apa yang Ustadz sampaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Di akhir, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita, ibadah kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Terima kasih.